Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfani Nasuha dengan NIM 80 2021 0011. Saya akan menjelaskan tentang fundamental cloud architecture. Langsung aja ke bawah, daftar isi. Di sini ada 8 macam yang akan dijelaskan. Yang pertama, workload distribution. Ini ada gambarnya dan saya akan menjelaskan pengertiannya di bawah. Sumber daya TI dapat diskalakan secara horizontal melalui penambahan satu atau lebih sumber daya TI dan penyeimbangan beban yang menyediakan logika runtime yang mampu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya TI yang tersedia. Arsitektur distribusi beban kerja yang dihasilkan mengurangi over-utilization dan under-utilization hingga batas yang dimungkinkan oleh kecanggihan algoritma, load balancing, dan logika runtime. Sumber daya TI dapat diskala secara horizontal melalui penambah satu atau sumber daya TI dan penyimbangan beban yang menyediakan logika runtime yang mampu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya TI yang tersedia. Salinan redundan layanan Cloud A diimplementasikan pada server virtual B. Penyeimbangan muatan mencegah permintaan konsumen layanan cloud dan mengarahkannya ke server virtual A dan B untuk memastikan distribusi beban kerja yang merata. Pressure pooling arsitektur. Arsitektur didasarkan pada penggunaan satu atau lebih kumpulan sumber daya, di mana sumber daya TI yang identik dikelompokkan dan dipelihara oleh sistem yang secara otomatis memastikan bahwa mereka tetap tersinkronisasi. Di gambar-gambarnya, ada physical server pool, stroke pool, virtual server pool, CPU pool, network pool, memory pool. Kumpulan server fisik terdiri dari server jaringan yang telah diinstal dengan sistem operasi dan program dan atau aplikasi lain yang diperlukan dan siap untuk segera digunakan. Kumpulan RAM fisik dapat digunakan di server fisik yang baru disediakan atau untuk menskalakan server fisik secara vertikal. Kumpulan khusus dapat dibuat untuk setiap jenis sumber daya TI dan kumpulan individu dapat dikelompokkan ke dalam kumpulan lebih besar. Dalam hal ini, setiap kumpulan individu menjadi subpool. Dynamic Scalability Architecture adalah model arsitektur yang didasarkan pada sistem kondisi penskalaan yang telah ditentukan sebelumnya yang memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari kumpulan sumber daya. Jenis perskalaan dinamik. Perskalaan horizontal dinamis instan sumber daya TI di skala scale out and scale in untuk menangani beban kerja yang berfluktuasi. Penskalaan vertikal dinamis instan sumber daya TI di skala scale up dan down saat ada kebutuhan untuk menyesuaikan kapasitas pemrosesan dari sumber daya TI. Relaksi dinamis sumber daya TI dipindahkan ke host dengan kapasitas lebih besar. Atlantis Resource Capacity Architecture. Penyeimbangan muatan mencegah pesan yang dikirimkan oleh konsumen layanan cloud dan meneruskannya ke server virtual sehingga pemrosesan beban kerja diskalakan secara horizontal. Pada gambar 8.10, permintaan konsumen layanan cloud dikirim ke layanan cloud A di server virtual A. Implementasi layanan cloud mencakup logika penyeimbangan muatan bawaan yang mampu mendistribusikan permintaan ke implementasi layanan cloud A, tetangga di server virtual B dan C. Cloud bursting arsitektur. Arsitektur cloud bursting menetapkan bentuk perskalaan dinamis yang menskalakan atau meledakkan sumber daya TI di lokasi ke dalam cloud setiap kali ambang batas kapasitas yang telah ditentukan oleh tercapai. Pemrosesan perskalaan otomatis memantau penggunaan layanan A di lokasi dan mengalihkan permintaan konsumen layanan C ke implementasi redundan layanan A di layanan cloud A setelah ambang batas penggunaan layanan A terlampaui. Sistem replikasi sumber daya digunakan untuk mencegah sinkronisasi database manajemen negara.
Elastic disk provisioning arsitektur. Konsumen cloud biasanya dikenai biaya untuk ruang penyimpanan berbasis cloud berdasarkan alokasi penyimpanan disk tetap. Artinya biaya ditentukan sebelumnya oleh kapasitas disk dan tidak selaras dengan konsumsi penyimpanan data aktual. Konsumen cloud meminta server virtual dengan 3 hard disk masing-masing berkapasitas 150 GB. Server virtual disediakan menurut arsitektur penyediaan disk elastis dengan total dua disk sebesar 450 GB. 450 GB dialokasikan ke server virtual oleh menyediakan cloud. Konsumen cloud belum menginstal perangkat lunak apapun, artinya ruang yang digunakan sebenarnya saat ini 0 GB. Karena 450 GB sudah dialokasikan dan dicadangkan untuk konsumen cloud, maka akan dikenakan biaya untuk menggunakan disk sebesar 450 GB pada titik alokasi. Redundant storage arsitektur. Perangkat penyimpanan cloud terkadang mengalami kegagalan dan gangguan yang disebabkan oleh masalah konektivitas jaringan, kegagalan pengontrol atau perangkat keras umum, atau pelanggaran keamanan. Perangkat penyimpanan cloud primer secara rutin direplikasi ke perangkat penyimpanan cloud sekunder. Penyimpanan utama menjadi tidak tersedia dan gateway layanan penyimpanan meneruskan permintaan konsumen ke perangkat penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder meneruskan permintaan ke loan, memungkinkan konsumen cloud untuk terus mengakses data mereka. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.